dari Universitas Islam Bunda Bangsa Cirebon, Fakultas Tarbiyah Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Hari ini kita kehadiran sahabat, teman atau adik kita. Namanya siapa nih, boleh kenalan dulu? Namanya Amanda. Amanda dari mana? Dari Arjawinangun. Dari Arjawinangun. Kelas berapa nih? Kelas 2 MTS. Kelas 2 MTS. Oke. Di sini kan mondok ya? Iya. Mondoknya di mana kalau boleh tahu? Dulu. Nah, gimana rasanya mondok? Rasanya enak sih karena banyak teman-teman gitu. Terus tidurnya kan bareng teman juga, bisa sharing-sharing. Cerita-cerita, ngobrol-ngobrol ya, asik ya pokoknya. Nah, kalau mondok itu keinginan sendiri, apa dipaksa orang tua, apa pengen ikut aja? Dua-duanya juga pengen, orang tua pengen, aku juga pengen. Oh, dua-duanya pengen. Nah, kenapa? Apa yang membuat Amanda pengen ikut mondok juga? Karena lebih enak aja untuk fokus belajar gitu sama teman-teman. Jadi bisa itu kan kalau di rumah main HP juga iya gitu. Terus bikin males aja kalau di rumah. Oke. Kalau misalkan di rumah itu pada banyak godaannya ya, banyak godaannya lebih banyak di pondok ya. Main HP, terus kadang suka main, dan di luar itu mungkin pergaulannya lebih bebas dan lebih banyak. Nah, Amanda di pondok ini setelah apa yang Amanda pengen, belajar fokus, banyak teman-teman, sahabat segala macam. Nah, sekarang yang Amanda rasakan mondok itu gimana? Apa sesuai sama yang Amanda pengenin? Apa malahan ternyata gak enak nih, atau gimana? Enak sih enak, tapi tuh ya temennya aja gitu. Beda aja gitu. Selain temennya apa nih yang dirasa? Ya guru kadang bikin kesel ya udah dipet gitu. Tapi kalau misalkan belajar atau gimana, ada ini nggak? Ada masalah kan? Ya kadang kalau kan lagi merhatiin guru terus tuh kita tuh nggak ngerti, terus gurunya tuh ngejelasin sampai terus aja, kayaknya tuh pengen nanya juga ngobrol gitu ke gurunya, Takut dong. Iya. Jadi kalau misalkan dulu kadang adanya ngajarnya cepet banget, nah kita mau nanya tuh sampai nggak bisa gitu. Nah, saking nggak bisanya jadinya kita nggak banyak mau paham. Itu banyak guru yang kayak gitu. enggak sih cuma 1-2. Tapi overall semuanya paham belajar. Oke. Kan di pondok juga kan kita belajar itu bukan cuma sekolah formal ya. Sekolah formal itu dari jam 7 sampai jam Kalau sekolah formal dari jam 9 sampai jam 2. jam 9 mulainya. Jam 7 sampai dari subuh kan sudah bangun ya? Bangun jam berapa bangunnya? Kadang mau jam 3 terus tahajud, habis tahajud ya kerjaan, terus habisnya itu ya kadang itu terus salat subuh, habis itu ngaji Terus sampai jam sampai jam setengah 6. jam setengah 6. Habis itu kan jam setengah 6 ke jam 9. Enggak, itu ada pelajaran pondoknya. Oh, sebelum masuk formal itu ada pelajaran pondoknya. Iya. Oh, selain menghafal, pelajaran pondok, habis itu formal sampai jam 2, istirahat lah ya sampai asar ya, itu. Ya. Sampai asar, habis asarnya Sholat. Iya, asar sholat. Terus Habis itu juga mengerjaan lagi, terus piket. kan sampai jam 5. Enggak. Itu dari Senin, Selasa, Rabu itu belajar ke ABI. Kalau Rabunya nanti sore itu Senang. Oke. Berarti di pondok itu belajar kita menghafal itu ada juga ya. Menghafal, kalian untuk fokus ya, fokus segala macam. Yang kedua itu belajar pondok, sama belajar formal. Pusing nggak? ya kalau dipikir-pikir pusing, tapi kalau dijalanin enjoy aja. Enjoy aja ya. Tapi ada nggak yang merasa Amanda itu kita bahas ngafal, belajar penuh sama belajar formal, yang dirasa Amanda kayak
susah banget Amanda itu susah banget belajar itu gimana? Misalnya kalau lagi belajar terus hafalan tuh, Mm-mm. nah itu nambah hafalan juga. Oh, selain hafal, belajar juga ada hafalan. Itu yang buat Amanda nggak fokus kadang. Ya, jadi mau hafalan yang mana keder gitu. Berarti masuk lupa ya? Benar nggak? Iya benar. Kalau kayak gitu misalkan kita kan pusing banget ya, pusing banget ini hafalan, ini hafalan ya kan? Ada hafalan hadis mungkin nanti kan? Benar. Nah, kalau misalkan kayak gitu, nih kita udah hafal banget, habis itu lupa. Gimana itu? Kerjaan harus mengerjakan. Dan Amanda ini dia bisa untuk menangani lupa ya. Kalau misalkan kita merasa lupa, kalau gitu Quran itu harus terjaga. Kalau misalkan kalau kita udah berusaha, kadang pernah nangis gitu ya udah apa-apa. Karena waktu malam tuh kan paginya kan pelajaran pondok, nah pelajaran pondoknya itu hadis kan menghafal juga. Nah kadang pagi juga kan hafalan, terus hadis hafalan gitu, jadi pusing mau yang mana, jadi gimana ya, Pusing banget ya. Overthinking ya. Overthinking. Nah kalau kayak gitu kan caranya Amanda biar kadang kita kalau mikir kayak gitu cuma kita nangis ya dan nangis habis itu sekarang apa dulu yang dikerjain bener nggak? Nah cara Amanda bagi waktu itu gimana? caranya yang kita itu aja gimana ya, kita Memanage waktu. supaya ini tuh kerjaannya tuh ini selesai hari ini gitu. Berarti punya target ya. Hari ini selesai, habis ini selesai. Gitu. Berarti tahu nih apa dulu yang menurut Amanda urgent ya. Yang berarti Amanda ini, habis itu ini. Nah, setelah OVT, setelah overthinking, habis itu langsung nih, berarti ini dulu. Habis itu selesai nggak? Yang kadang selesai, kadang setengah-setengah gitu. Jadi dibuat besok gitu. Tapi berhasil cara kayak gitu. Biasanya berhasil. Oke, nih ada juga. Kebetulan aku juga pernah nonton ya. Ada nih anak-anak kayak gini Amanda. Dia sangat nggak suka dengan guru, susah belajar sampai akhirnya dia tuh mau keluar dari pondok. Jadi aku nggak mau belajar di sini, aku nggak mau di sini gini segala macam sampai akhirnya orang tanya gimana ya saudara, anak saya udah nggak mau belajar lagi gini. Amanda pernah nggak misalnya? Enggak sih, kayak misalnya kita nih udah nggak betah tuh, dibetah-betahin karena kita juga yang pengen mondok, masa kita pengen keluar gitu kan, kasihan juga orang tua. Tapi untuk masalah belajar yang aman. Pernah nggak merasa kayak suka sama pelajaran? Kalau iya sih, Iya ada. Kalau begitu apa tuh pelajaran apa? TK. Orang kenceng. TK. Pelajaran TK. Kenapa TK? Kan biasa kan hitung ada lagi juga matematika, ilmiah, Kenapa nggak suka? ya nggak suka aja gitu, kayak hitung apa nambah materi soal lagi gitu. Jadi ketumpuk ya. Gimana tuh? Karena kan rata-rata dari SD, SMP, nanti SMA, bahkan nanti kuliah pun ada di matematika. Jangan salah, kita kembalian itu pelajaran apa? TK. Nah, kenapa bisa bertahan tuh? Gimana nih? Kan kita nggak suka pelajaran tapi matematika itu butuh. Gimana tuh? Nah, yang jalanin aja atau enggak tanya ke kakak kelas gitu, ini gimana caranya. Nanti kita juga dikit-dikit bakal ngerti. Bagus. Gimana nih? Amanda ada ini ya? Gini nih Kak, gimana? Nih kalau misalnya guru lagi ngejelasin terus kita mau nanya, mau jawab, tapi kan nggak boleh. Merasa takut ya, Mas Oman? Oke, aku ada sedikit saran.
Misalkan apa nih yang biasa pelajaran KPM? Oke, nah misalkan kita belajar nih bareng-bareng sama teman-teman juga kan, ada gurunya. Biasanya guru ngomong gini nggak? Ada yang mau ditanyakan? Itu akhir-akhir kalau Akhir-akhir. nonton. Tapi kita mau cepet-cepet nih. Ya, greget ini apa sih gitu. Oke, biasanya kalau misalkan guru lagi ngejelasin tentang matematika segala macam, di bagian segala macam apa punya materi itu, habis itu kita cari guru itu sedang diam, mungkin selesai bahas, angkat tangan aja, beraniin diri. Karena kalau kita semakin nggak berani, takut, itu nggak akan ketemu jawaban, ya kan? Kayak gitu malu terus. Nah, kalau misalkan kita merasa merasa nggak paham atau itu tuh bukan gitu loh, ya kan? Kok bisa kayak gitu? Padahal kalau misalkan itu bukan gitu, bener ya? Jadi coba nih, ini ibu izin tanya dong. Ini kan gini, kok bisa kayak gini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malahan kadang itu tuh sama-sama. Iya ya, coba nyadari gini. Coba deh. Yang penting kenapa? Amanda harus berani, apalagi merasa males, takut, ya itu harus berani. Kalau males, selalu ada di diri kita. Kamu tuh ada PR ini, jalan, ya kan? Akhirnya apa? Gak mau jadi. Harusnya ngerjain ini, memang nggak jadi. Nah, waktunya Amanda paling dulu kan tertata, jam segini, udah ada kan. Kalau kita tuh segala macam, beres nggak? Enggak, ya kan? Nah, rasa berani untuk berbicara, berani untuk berpendapat, berani untuk ya. Ini siapa yang bisa? Aku berani kalau tahu. Nah, ya, oke. Bisa ya, bisa, oke. Terus aku mau tanya juga nih sama Amanda. Biasanya kalau misalkan belajar ya. Amanda pernah nggak punya satu pelajaran atau berapa pelajaran yang Amanda suka? Mahfudah itu kayak kata-kata gitu yang bagus, terus kita nyanyiin gitu, terus itu juga dihafal sih. Tapi kalau dilakuin itu bakal cepet apa? Oh, boleh dulu cuma satu aja mau belajar. Gampang. Aku pengen dengar itu kan salah satu pelajaran yang kamu suka kan. Nah, aku mau dengar deh maksudnya gimana contohnya, karena aku belum tahu. Lupa. Oke, nanti next kalau misalkan itu aku tagih lagi ya. Oke. Iya. Tapi kalau kayak gitu tuh maksudnya itu bahasa. Ya bahasa Arab. Sedikit aja. Gak ada. itu, tapi mahfudah kelas aku. Kenapa? Manjada wajada artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Itu bisa jadi motivasi ya? Iya. Aku juga pernah dengar nih, nasyid dokter nggak? Dan Di situ ada kata-kata yang bagus. Manjada wajada masobar oh ya, ada juga masobar ala dan dua sholat. Nah, dari kata-kata itu kita bisa. Kadang kalau misalkan itu suka pelajaran ini kita catetin, ya benar. Habis itu kata-kata segala macam, benar kayak gitu. Nah, kalau kita merasa lagi nggak mau belajar, merasa lagi susah menghafal, coba kita dengar Pak Ibu itu benar-benar ngebangkitin semangat ya. Coba deh kita bisa gimana, kita tahu artinya, kita tahu. Semoga dengan itu bisa semangat yang lebih menjadi prestasi berkali. Oke, jadi saran Anda jangan takut boleh, tapi kita harus berani
berani untuk mengambil sikap. Apalagi kalau misalkan kita dihadapkan dengan dua pilihan, kita harus berani ambil. Ya, terus habis itu berani untuk bertanya. Kalau bertanya sesat, jangan di jalan. Tuh, betul. Jadi apalagi merasa bosan, ya bosan itu wajar ya. Kadang kalau misalkan gitu aja, gurunya nggak kreatif, merasa gurunya buat ngantuk. Nah, coba Amanda punya nggak saran ya? Ibu gimana kalau kita belajar outdoor? Nah, kita habis itu game nih. Nah, kita saran nggak apa-apa. Karena biasanya anak-anak suka gitu kan ya. Apa kasih saran aja. Ibu aku punya saran nih. Karena kan anak-anak kalau jam 1, jam 2 itu ngantuk ya. Gimana kalau kita belajar dari 2? Biar kita semangat. Gak apa-apa. Biar gak bosen, biar gak apa sih bahasa Spanyol boring ya. Boring. Ada yang bertanya lagi? Udah sih segitu aja. Ya, segitu aja cukup ya. Semoga Amanda bisa lebih hebat lagi. Amin. Habis itu apa yang Amanda suka, pelajaran, kegiatan segala macam ditekunin, ya ditekunin. Terus belajar apa yang kamu nggak suka, belajar dulu aja. Karena kadang di pelajaran itu semua itu ada ini ya hikmahnya. Ya, juga punya teman. Oke, ya pintar ya. Semangat terus. Oke, makasih banyak Amanda. Nanti kita ketemu lagi. Nanti harus ada konfident yang baik. Oke, siap. Oke, terima kasih saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi